Hiyo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Yups, One Piece is back nakama. Akhirnya kita kembali mendapatkan lanjutan dari manga One Piece chapter 1116. Chapter ini tentu saja sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya, yakni POPs dan juga Warsgen Forum. Sebelumnya teman-teman mengingatkan lagi ya, di chapter sebelumnya akhirnya hal yang mengejutkan terjadi, di mana kita akhirnya mendengarkan pesan yang disampaikan oleh Vegapunk yang menceritakan abad kekosongan di mana Joy Boy memang benar ternyata musuh dari 20 aliansi kerajaan. Belum lagi pertarungan yang makin intens di Pulau Aegean, dan kita pun menyaksikan wujud dari reruntuhan kuno yang berada di dasar lautan di dalam satu panel penuh. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya, seperti biasa jangan lupa tinggalkan jempol kalian dulu, kemudian komen setelah video berakhir tentang pandangan kalian terkait dengan spoiler yang baru saja dibocorkan kali ini. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1116 belum mendapatkan judul ya, jadi kita nanti akan kemungkinan mendapatkan pada spoiler lengkap yang akan kita dapatkan di besok hari. Chapter kembali dimulai dengan melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Vegapunk kembali mengabarkan pesannya ke penjuru dunia. Kali ini ada reaksi orang terhadap perang di zaman dulu kala yang disebutkan oleh Vegapunk di dalam pesannya tersebut. Vegapunk berbicara dan orang bertanya, bagaimana bisa perang itu dilanjutkan jika orang yang berpartisipasi dalam perang itu tidak hidup setelah 800 tahun. Di sisi yang lain ada panel yang memperlihatkan Im Sama menatap potret seorang wanita yang mirip dengan Vivi. Setelah itu kita loncat dan beralih ke Alabasta. Kita melihat reaksi orang-orang yang berada di pulau tersebut terhadap poster Vivi yang mengabarkan putri kerajaan tersebut hilang. Kita lanjut ke Aegean kembali. Vegapunk mengatakan bahwa sebagian dari Mother Flame telah dicuri dari dia dan digunakan untuk bahan bakar senjata kuno. Ada juga beberapa panel yang menampilkan Edison dan juga Stacy masih berdiskusi. Sementara itu York terkejut karena Stacy tahu tentang Mother Flame yang dicuri. York telah mengetahui lokasi Denden Mushi dan menelpon Gorosei. Vegapunk pun mengatakan banyak misteri mengenai abad kekosongan dan ada satu kelompok yang mengungkap semuanya, namun mereka tidak bertindak. Kelompok tersebut adalah Raja Bajak Laut dan juga krunya. Terakhir beralih ke Pulau Sabaudi di Bar Shaki. Rayleigh mabuk dan berkata, "Aku hanya orang tua sekarang dan orang tua seperti Vegapunk tidak harus menghancurkan kesenangan para pemuda. Benarkah Roger?" Vegapunk sepertinya makin mengarahkan kita ke bajak laut tertentu di dalam chapter ini, dan tentu saja itu berkaitan dengan bajak laut Roger yang dia katakan mengetahui dan mengungkap semua apa yang terjadi pada masa abad kekosongan. Namun tentu mereka tidak bertindak pada saat itu, padahal mereka semua sudah mengungkapkannya. Perkataan ini mungkin mengarahkan kita mengapa Roger tidak mengungkapkannya, karena dia tentu tahu bahwa pada masanya ada salah satu contoh, yakni senjata kuno Poseidon yang belum lahir pada masanya dan tidak tepat pada waktunya. Bajak laut ini sebenarnya sudah mengetahui segalanya. Mereka sudah menemukan harta karun One Piece yang mereka bilang. Oleh sebab itulah mereka melahirkan dan menciptakan era bajak laut. Roger sedang menunggu seseorang yang tepat untuk menggantikannya, membongkar semua rahasia-rahasia abad kekosongan dan melakukan pergerakan tertentu. Orang-orang pun berbondong-bondong menjadi bajak laut dan sangat amat menginginkan harta karun One Piece tersebut. Jadi bisa saja One Piece yang dimaksudkan oleh Roger ini juga akan sangat berkaitan dengan rahasia dari abad kekosongan, seperti yang dikatakan Vegapunk bahwa ada satu kru bajak laut yang sudah mengetahui segalanya. Dalam chapter ini pun menegaskan bahwa Mother Flame yang kita lihat yang dibuat oleh Vegapunk ini adalah sumber bahan bakar dari senjata kuno. Seseorang berhasil mencuri sebagian dari hal tersebut. Ini berarti sudah terkonfirmasi jelas bahwa pemerintahan dunia memiliki senjata kuno Uranus. Mereka mengambil bahan bakar Mother Flame untuk sumber bahan bakar dari Uranus. Itulah sebabnya mengapa Pulau Aegean ini tidak langsung dihancur leburkan oleh pemerintahan dunia, karena tentu alasan menyimpan bahan bakar dari senjata kuno. Namun kita masih bertanya-tanya, apakah bahan bakar dari senjata kuno itu jika sekali saja digunakan akan berdampak dengan bahan bakar yang sangat banyak dipakai. Dengan kata lain juga, apakah senjata kuno lainnya juga punya hal yang serupa seperti Pluton yang juga harus mempunyai semacam bahan bakar tertentu untuk menghidupkan dan menggunakannya. Kita akan bahas nanti ya, akan ada beberapa hal menarik lagi yang kita temukan di dalam spoiler lanjutannya di besok hari. Info saja bahwa chapter 1116 kita kali ini hanya berjumlah 13 halaman, tidak seperti biasanya yang berjumlah sekitar 16 maupun 17
17. Dan terakhir, di minggu depan chapter akan libur. Jadi kita kembali menunggu 1 minggu lagi untuk mendapatkan cerita selanjutnya. Seperti biasa, di minggu ini ada beberapa informasi menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Banyak hal detail yang kembali diungkapkan dalam bocoran pagi ini, terutama dalam chapter ini sangat berfokus kepada pesan yang kembali dilanjutkan oleh Vegapunk, dan kali ini dia membocorkan beberapa hal menarik yang kita temukan. Dalam chapter ini seperti mengarahkan kita akan pemerintahan dunia yang menyembunyikan kerajaan kuno, puing-puing dari bangunan tersebut agar tidak ada yang dapat menemukannya. Karena tentu ya, kerajaan kuno berada di bawah air. Nah, apa sekarang masuk akal jika kerajaan itu terletak di gerbang keadilan. Ini dijaga dengan sempurna oleh pemerintahan dunia dan hampir tidak ada orang yang bisa menjelajahi lokasi lautan ini karena kerajaan kuno terletak di bangunan penting milik pemerintahan dunia tersebut. Luffy benar-benar begitu dekat dengan reruntuhan kerajaan kuno tetapi tidak pernah menyadarinya. Perairan ini mungkin dikontrol dengan teknologi sehingga tidak ada orang yang bisa ke sana kecuali pasukan yang diperintah oleh Im-sama yang bisa berpergian ke sana. Gerbang keadilan diciptakan terutama karena semua landmark justice ini yang hanyalah permainan untuk mengalihkan perhatian fakta bahwa mereka menjaga kerajaan kuno di sana. Ada juga hal yang unik di sini seperti ada benua yang tenggelam. Mereka tinggal di bagian-bagian kecil dari benua tersebut. Nah, mungkinkah benua ini ditinggali oleh kerajaan kuno yang dimana ada beberapa daratan yang seperti kita tahu sekarang memiliki koneksi dan sudah jelas keturunan dari para kerajaan kuno tinggal di tempat-tempat tersebut. Dimana dalam asumsi kerajaan kuno ini terpecah belah menjadi 9 kota emas yang dihancurkan pada masa abad kekosongan dulu. Nah, dari wilayah-wilayah itu, Shandora dan juga Wano Kuni menjadi salah satu dari beberapa inti dari wilayah kerajaan kuno. Shandora adalah bagian terpenting dari kerajaan kuno, kampung halaman dari Joy Boy. Di sini juga Wano Kuni ini berperan sangat penting. Nah, coba kalian perhatikan bentuk dari Pulau Wano Kuni. Pulau Wano Kuni ini memiliki bentuk seperti layaknya otak manusia. Nah, apa mungkin bagian dari Pulau Jaya ini juga masuk ke dalam Wano Kuni, di mana Pulau Wano Kuni adalah tanda petik otak dari tengkorak yang ada di Pulau Jaya, yakni otak dari kerajaan kuno. Banyak pecahan dari kerajaan kuno yang eksis sampai sekarang dan menjaga literatur mereka agar tidak punah dan tidak terhapuskan oleh sejarah dunia yang dilakukan oleh pemerintahan dunia sekarang. Shandora dan juga Wano Kuni adalah dua tempat yang benar-benar menjaga poneglyph mereka masing-masing. Im-sama bisa saja mengganti nama Kekaisaran Matahari yang bisa kita sebut kerajaan kuno yang hilang menjadi Tanahmu. Sekarang bagaimana cara dari Im-sama ini menenggelamkan dunia? Im-sama menciptakan Redline. Mungkinkah Oda Sensei mendapatkan referensi dengan menciptakan Redline didapat dari Jormungand, ular dunia dari mitologi Nordik. Menariknya dikatakan pada mitologinya bahwa ular ini menjadi begitu besar sampai-sampai ia dapat mengelilingi bumi dan bahkan kepalanya pun dapat menjangkau ekornya. Diceritakan ketika makhluk ini melepaskan ekornya, maka Ragnarok akan benar-benar segera dimulai. Jadi mungkinkah Redline yang kita lihat yang mengelilingi dunia One Piece saat ini adalah ular legendaris yang nanti jika berhasil dipecahkan oleh seseorang, maka perang besar atau Ragnarok pun akan segera terjadi. Raksasa dari Elbaf pun terinspirasi dalam mitologi Nordik dan mereka mengatakan pada saat di Little Garden bahwa satu-satunya hal yang tidak dapat mereka potong adalah ular besar yang berlumuran darah. Apakah ini mengacu kepada Redline? Apakah dunia tenggelam karena Im-sama dengan menggunakan kemampuannya dan membentuk tembok besar Redline? Jadi kerajaan kuno ini bisa jadi adalah kerajaan matahari yang ditenggelamkan di bawah air oleh Im-sama sang iblis laut. Beberapa orang ingin membuat kerajaan matahari bangkit kembali di atas laut dan jadi mereka menamakan diri mereka Klan Fajar atau bisa kita sebut Klan D. D akan membawa Fajar kerajaan matahari. Ini berarti Luffy benar-benar harus menghancurkan Redline dan bersiap menghadapi Ragnarok. Namun yang masih membuat kita penasaran sampai sekarang adalah dengan cara apa Joy Boy ini bisa dikalahkan oleh aliansi 20 kerajaan tersebut. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan Zunisha dan juga robot kuno yang merasa bersalah atas kekalahan dari Joy Boy? Apakah mereka sudah berkhianat dengan teman mereka sendiri atau ada hal lain yang membuat aliansi 20 kerajaan ini memenangkan perang besar tersebut? Yups, jadi kita akan bahas ini dalam video analisa ya. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf jika ada analisis yang berlebihan. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.